Kalau kalian tidak membantunya, mungkin ini akan menjadi akhir dari hidupnya. Karena dia memang tidak. Hi guys, I'm Yusor Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang hashtag Save Jisoo yang lagi trending. Gak hanya di Korea Selatan saja, tapi di berbagai belahan dunia. Mungkin di Indonesia belum trending ya, karena orang-orang Indonesia itu rata-rata belum tahu tentang hal ini. But wait, sebelum kita bahas lebih dalam ya tentang Save Jisoo, pastikan dulu nih guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per K-popan yang terlengkap dan juga terupdate. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya juga, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Perlu juga nih guys sosial media aku, di Instagram itu ada @yusorkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusorkim2. Gak usah hamnida cingudel. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Nah cinggu, seperti yang telah aku bilang tadi bahwa Save Jisoo itu menjadi trending. Siapa sebenarnya Jisoo? Eits, ini bukan Jisoo Blackpink ya guys, tapi Jisoo yang kita maksudkan di sini adalah seorang YouTuber ASMR seperti itu. Yang mana nama YouTube-nya adalah Jisoo Sentiment. Kronologinya kayak gini guys. Nah, pada tanggal 18 Februari, Jisoo ini telah ngupload sebuah video nih di channel YouTube-nya. Untuk judul videonya adalah Help atau Tolong. Jadi di dalam video tersebut, Jisoo ini menjelaskan nih guys, bahwa pada awalnya dia ini bertemu dengan seorang pria. Nah, pria tersebut mengaku sebagai penggemar dari Jisoo. Nah, selain mengaku sebagai penggemar, pria tersebut juga menyebutkan nih guys, bahwa dia ini merupakan seorang gay seperti itu. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia di sini bekerja sebagai seorang pelacur. You know what I mean? Dia itu kayak menjual tubuhnya seperti itu loh guys, kepada pria-pria yang lain. Dan tak hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan finansial doang, tetapi pria tersebut juga berjuang untuk menyembuhkan penyakit mental yang dideritanya. Nah, dikarenakan cerita yang telah diberikan oleh pria tadi, di sini Jisoo itu merasa kayak simpati gitu loh kepada pria tersebut, dan dia pun di sini pengen membantu pria itu. Jisoo juga menyebutkan bahwa kenapa dia bersimpati, karena dia juga memiliki teman-teman yang sama kayak dia. Seperti itu guys. Dan pada awalnya pria tersebut meminjam uang dari Jisoo. Nilai yang dipinjamnya adalah sebesar 4.000 US dollar. Kalau dikonversikan ke rupiah, itu nilainya bisa 56 jutaan. Banyak banget ya. Nah, akhirnya nih guys, lama-kelamaan pria ini kok kayak makin jadi benalu gitu loh guys. Makin jadi parasit gitu. Nggak hanya cukup dengan uang yang telah diberikan oleh Jisoo tadi, dia di sini terus kayak minjam dan minjam lagi kepada Jisoo. Dan di sini Jisoo itu kayak merasa nih, oh kok nih orang makin menjadi-jadi ya? Apakah dia di sini pengen manfaatin aku seperti itu? Dan pada akhirnya Jisoo ini bilang nih sama dia, ayo dong kembaliin uangku. Dan akhirnya pria tersebut bilang nih, ya aku akan kembaliin katanya. Kalau nggak salah nih guys, total yang akan dikembalikan oleh pria tersebut adalah sebesar 12.000 US dollar. Yang mana 12.000 ini setahu aku sih lebih dari 100 jutaan gitu deh. Dan pas saat ngecek katanya ya ke ATM mungkin seperti itu, Jisoo ini tidak melihat ada uang yang masuk gitu ke dalam rekeningnya. Dan ternyata bukti yang telah diberikan oleh pria tadi itu adalah bukti palsu. Bukti transferannya itu hanyalah rekayasa semata, tidak asli. Ini artinya adalah Jisoo di sini tidak mendapatkan uangnya kembali lagi. Gila nggak sih 12.000 US dollar melayang? Dan pada akhirnya pria tadi menyewa seorang pengacara. Yang mana pengacara tersebut disewa olehnya untuk memeras Jisoo untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi dari Jisoo. From all the possible investigations and trials, and they will make me go to jail. I didn't give in, and instead I attempted suicide on September 23, 2019 in Seoul. Dan di sini kasus dari Jisoo ini dibawa ke pengadilan nih guys. Nah di sini pria yang mengaku sebagai penggemarnya Jisoo ini meminta kompensasi dari Jisoo sebesar 30.000 US dollar. Gimana 30.000 US dollar? Kalau kalian konversikan ke rupiah, itu nilainya bisa 560 jutaan guys. Banyak banget ya diminta. Dan katanya pria tersebut itu bilang nih bahwa Jisoo ini kayak yaps, dia itu kayak menjual tubuhnya gitu loh ke Jisoo. Makanya di sini dia minta uang kompensasi. Aku kurang tahu jelas sih soal masalah tersebut. Intinya kayak gitu deh. Dia ini bilang bahwa Jisoo ini kayak gitu loh guys sama dia. Ya, you know what I mean. Nah, di saat memberikan kesaksian palsu nih, pria tersebut katanya gagal nih guys. Tidak semua kesaksian yang diberikannya itu diakui oleh pihak pengadilan. Dan akhirnya di sini pihak pengadilan hanya memutuskan supaya Jisoo ini memberikan kompensasi kepadanya senilai 10.000 US dollar saja. 10.000 ini ya kira-kira menjadi 140 juta rupiah deh guys.
Tapi meskipun demikian ya, meskipun nilai yang harus diberikan oleh Jisoo ini berkurang gitu, dia di sini merasa tetap tidak adil gitu. Karena apa? Karena di sini dia itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan di sini dia beranggapan bahwa tidak ada orang yang percaya dengannya. Bahkan hukum di Korea saja itu tidak pernah memihak kepadanya. Dan hal ini semakin ngebuat dia itu merasa stres dan juga tertekan nih guys. Hingga akhirnya pada tahun 2019 yang silam, dia ini pernah mencoba untuk melakukan tindakan yang namanya bunuh diri. Dan saat ini pria tersebut terus mengirim pesan nih kepada si Jisoo tadi. Pesannya juga cukup ngebuat kita juga tertekan pasti ya. Kalau aku jadi Jisoo, of course aku juga tertekan nih guys. Karena di sini pesannya itu kayak ancaman-ancaman gitu. Dan dia juga bilang nih bahwa dia akan mengirim surat gugatan ke rumah dari Jisoo sendiri. Needed to bombard me with harassment comments and spam emails in broken English for the past month, which led me to severe mental and physical sufferings lately. While I tried my best to focus on my tasks, it's a miracle that I continued creating in the middle of all this. Dan Jisoo juga menyebutkan nih bahwa kayak kamera, habis itu peralatan untuk syuting dan juga komputer dan segala hal yang ada di studionya itu akan disita juga nih guys. I don't know kenapa disita, mungkin untuk ngebayar kompensasi ya. I don't know sih exactly-nya seperti apa. Dan buat kalian bertanya nih, apakah Jisoo ini tidak dilindungi oleh orang tuanya? Tidak guys, karena orang tuanya itu seperti tidak ada sama sekali. Orang tuanya itu tidak pernah memihak dan juga mendukung Jisoo. Jisoo di sini menjelaskan bahwa semasa muda dia ini sering mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, dia sering mendapatkan penganiayaan sehingga dia sering menelpon kantor polisi saat itu. You guys are the ones who cared about me the most when even my family abandoned me. I was abused growing up as a kid. Police came to our home multiple times because I called them up when I was a teenager because of domestic violence. I used to be kicked out and spend nights alone outside and no one from my family was on my side. Dan hal inilah yang ngebuat dia itu tidak meminta bantuan kepada orang tuanya. Di sini itu, Jisoo merasa bahwa dia itu sendiri, tidak ada yang memihaknya. Jadi hal inilah yang ngebuat dia akhirnya ngebuat video tersebut. Di video tersebut dia di sini meminta bantuan kepada kalian semua untuk menyelamatkan nyawanya. Karena di sini Jisoo itu tidak punya pilihan lain guys. Kalau kalian tidak membantunya, mungkin ini akan menjadi akhir dari hidupnya. Karena dia memang tidak punya siapapun untuk ngebantu. And now it's either you make me continue further or I have to stop my race here because I can't hold it any longer. Jadi buat kalian yang pengen ngebantu dan juga sangat bersimpati sekali dengan Jisoo, kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah. Terserah kalian mau donasi berapapun. Dan mungkin kalian bisa share video ini kepada teman-teman kalian supaya banyak yang tahu tentang permasalahan yang dialami oleh Jisoo. Kenapa? Karena Jisoo di sini benar-benar berada di titik terendah banget loh guys. Dia ini tidak hanya mengalami masalah finansial doang, tapi di sini mentalnya juga benar-benar tersakiti. Selain itu dia juga tidak punya orang untuk mendengarkan ceritanya dan juga tidak ada yang memihaknya. Dan berikut adalah beberapa komentar dari orang-orang di Twitter. Coba aku baca ini ya, cuitan dari mereka. Halo, karena saya belum pernah melihat ini di timeline, saya mohon Anda untuk menonton ini ya. Dia itu benar-benar membutuhkan bantuan kita. Jadi ada yang sharing gitu loh guys. Saya menyukai utas ini, Save Jisoo. Dia sangat membantu saya nih. Sayangnya saya itu tidak memiliki kemungkinan finansial untuk menyumbang atau kemampuan untuk membantu kesehatan mentalnya. Setidaknya saya akan membagikan pesannya sebanyak yang saya bisa. Video terakhirnya membuatku menangis dan aku merasa sangat impoten banget. Jadi di sana dia tuh emang pengen menangis gitu loh guys. Dia bilang sama kita semua yang nonton videonya, ini tuh mungkin menjadi video terakhir dari saya. Dan aku juga setuju banget sih dengan si P ini. Jadi kalau kalian mungkin tidak memiliki cukupan mungkin buat nyumbang seperti itu, kalian itu bisa membagikan video ini supaya banyak yang tahu tentang apa yang terjadi dengan Jisoo dan banyak yang berdonasi kepada Jisoo. And the last komentar di sini ada yang bilang, berbicara tentang bunuh diri, pembuat konten ini semakin dilecehkan atau digugat sehingga itu akan menghancurkan hidupnya. Dia benar-benar mencintai apa yang dia lakukan dan itu membuat banyak orang tidur di malam hari, termasuk saya. Hati saya pergi padanya, jadi tolong save Jisoo. Bener banget nih guys, Jisoo itu tidak hanya mengalami masalah finansial doang untuk membayarkan denda, tapi di sini mentalnya juga tersakiti. Dia di sini telah dilecehkan dan juga nama baiknya itu telah dicemarkan oleh orang tersebut. Banyak yang berpikiran bahwa Jisoo ini memang seperti itu. Dan untuk informasi saja, Jisoo ini juga merupakan orang yang telah membantu banyak orang ya. Kenapa dapat seperti itu? Karena melalui kontennya yang ASMR, banyak sekali yang merasa ini tuh semacam terapi gitu loh guys. Jadi hal ini yang ngebuat orang itu tenang dan juga relax di saat menonton videonya. Mungkin ada dari kalian yang
merupakan penggemarnya itu juga dapat merasakan ya bagaimana ketulusan dari Jisoo di saat melakukan ASMR. Bahkan Jisoo ini juga tidak pernah meletakkan iklan di tengah-tengah video, dikarenakan dia tujuannya memang hanya untuk memberikan kalian kesenangan semata, bukan untuk mencari keuntungan yang banyak. Seperti itu guys. Jadi intinya adalah dari kasus Jisoo ini kita dapat belajar bahwa kita itu sebagai seorang human itu tidak boleh terlalu percaya banget sama orang, apalagi orangnya baru kita kenal, sampai kita bersimpati dan juga iba kepadanya, bahkan sampai meminjamkan uang dalam jumlah yang banyak banget. Dan di sini kita juga dapat mengambil pelajarannya bahwa kebaikan itu tidak selalu dibalas dengan kebaikan juga. Tapi biasanya ada orang-orang yang emang kayak benalu banget, kayak parasit banget, itu sering membalas kebaikan dari seseorang dengan air tuba. Sedih sih ngeliat kasus Jisoo ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal semacam ini. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon sama kalian sekali lagi jangan lupa untuk share video ini supaya banyak yang tahu tentang apa yang terjadi dengan Jisoo, sehingga mereka dapat berdonasi kepada Jisoo. I'm Yusuf Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.